Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini teman-teman belajar? Ya, semoga teman-teman belajar hari ini dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini dengan teman-teman belajar kita tidak bisa berjumpa secara langsung dan tatap muka. Akan tetapi semangat kita untuk selalu belajar harus tetap selalu tumbuh di hati kita. Hari ini kita akan mencoba mendalami terkait tentang hak dan kewajiban warga negara. Nah, dalam materi kali ini yang kita harapkan semoga kita semuanya mampu dan bisa untuk menjelaskan terkait dengan hak dan kewajiban warga negara nanti melalui proses-proses pembelajaran secara literasi yang akan kita laksanakan pada hari ini. Untuk teman-teman belajar, perlu kita ingat bahwa munculnya warga negara adalah terkait dengan adanya suatu negara. Nah, memang warga negara adalah bagian dari unsur pembentuk dari negara. Terbentuknya negara masih harus kita ingat ada 4 unsur dari terbentuknya negara. Yang pertama harus mempunyai wilayah, yang kedua adanya warga negara, ketiga mempunyai pemerintahan yang berdaulat, dan yang keempat adalah adanya pengakuan dari negara-negara lain. Nah, dari unsur kedua ini merupakan unsur terpenting dalam suatu negara. Jadi warga negara adalah bagian yang tidak dapat dipisahkan karena warga negara adalah unsur pokok dari suatu negara selain dari wilayah. Nah, perlu kita juga pelajari terkait dengan proses terbentuknya negara. Mengapa negara bisa terbentuk? Ada 5 teori yang mengatakan terkait terbentuknya negara. Ada yang kelima adalah teori kedaulatan. Teori ini yang dikembangkan oleh Paul Laban dan Josh Jelinek. Ya, yang pertama adalah tentang teori kedaulatan negara. Jadi negara memegang kekuasaan tertinggi untuk mengatur dan menjaga kepentingan setiap negara. Jadi kepentingan negara ini juga di dalamnya mengembangkan perekonomian, termasuk kepentingan di dalam kepentingan warga negara itu sendiri. Nah, yang kedua ada teori kedaulatan hukum. Ini disampaikan atau yang dikembangkan oleh Krebel, ya, bahwa negara adalah pemegang hukum tertinggi. Negara adalah yang memegang kedaulatan untuk mengatur secara hukum regulasi-regulasi yang ada di dalam suatu negara. Nah, ini juga perlu kita pahami mengapa negara itu muncul, mengapa negara itu tumbuh. Ya, karena memang di dalamnya adalah untuk memegang kedaulatan negara, yang di dalamnya ada warga negara, dan di dalamnya ada kedaulatan hukum yang mengatur atau sebagai pengatur regulasi tertinggi yang ada di dalam suatu wilayah negara tersebut. Nah, ini perlu kita juga pahami istilah warga negara. Jadi di dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 2006, pengertian dari warga negara adalah warga suatu negara yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Ini adalah pengertian yang spesifik di dalam Undang-Undang tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2006. Nah, perlu juga kita memahami lebih luas apa yang dimaksud dengan warga negara. Jadi kalau mereka mendiami ya yang diatur dalam undang-undang terkait dengan warga negara. Nah, dalam beberapa hal ya, pernah terkait dengan warga negara ini, pengertian dari warga negara secara umum adalah warga atau individu atau manusia yang mempunyai hak dan kewajiban atas suatu negara. Jadi mereka memiliki hak dan kewajiban atas suatu negara. Jadi melekat. Jadi harus memiliki hak dan kewajiban. Nah, teman belajar, ini adalah harus kita pahami dulu. Jadi
Siapa tuh warga negara itu? Jadi mereka-mereka yang memiliki hak dan kewajiban atas suatu negara. Jadi memiliki hak dan kewajiban atas suatu negara. Nah, dari teori-teori tadi perlu juga kita pahami dulu mengapa negara itu tumbuh dan berkembang atau munculnya suatu negara. Jadi negara itu mempunyai fungsi-fungsi yang banyak sekali kalau kita kaitkan dengan teori kedaulatan tadi. Ada teori kedaulatan negara dan teori kedaulatan negara. Nah, jadi fungsi negara adalah melakukan law and order atau mencapai tujuan bersama, ya. Dan negara ini adalah sebagai pengatur regulasinya. Ini adalah fungsi negara. Jadi bagaimana dengan hak dan kewajiban warga negara? Jadi perlu juga kita tambahkan lagi bahwa tugas dan fungsi negara adalah menjamin keberlangsungan kehidupan dalam suatu negara itu. Dan di dalamnya ya terdapat warga negara tadi. Nah, ini bahwa perlu kita pahamkan dulu apa itu hak dan apa itu kewajiban. Kalau hak adalah segala sesuatu yang akan kita miliki, ya, dan kewajiban adalah hal-hal yang harus kita laksanakan sebagai tanggung jawab. Nah, apa hak dan kewajiban kita sebagai warga negara? Di dalam teori kedaulatan tadi, kita sebagai warga negara, kita sudah menyerahkan segala hak kita kepada negara. Maka tugas negara adalah menjaga hak itu. Nah, begitu juga sebaliknya. Ketika negara memberikan hak-haknya, hak negara mempunyai kewajiban, maka begitu juga sebaliknya. Maka kita akan mengambil hak dari negara dan kita akan menjalankan kewajiban-kewajiban kita atas negara. Nah, ini merupakan hubungan timbal balik. Ketika kita memberikan hak kita kepada negara, maka negara mempunyai kewajiban terhadap kita. Begitu juga sebaliknya. Jika kita meminta hak kepada negara, maka warga negara atau kita mempunyai kewajiban terhadap negara. Ini apa yang menjadi hak suatu warga negara? Warga negara, ya, memang kita bahas dulu hak warga negara. Kalau di dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia, ya, pada pasal 27 sampai dengan 34, ini adalah pasal-pasal yang membahas tentang hak dan kewajiban warga negara. Memang lebih banyak haknya daripada kewajiban warga negara. Tapi ini adalah regulasi yang sudah diatur. Nah, ini adalah hak-hak warga negara. Di dalamnya hak untuk kita mendapatkan jaminan dan lain sebagainya, jaminan kesehatan, jaminan pendidikan, untuk hidup secara layak dan lain sebagainya. Nah, mengapa muncul itu? Karena atau munculnya hak warga negara yang ada di Indonesia ini juga terkait dengan tujuan dari negara Republik Indonesia. Dalam Undang-Undang Dasar ada 4 tujuan negara. Yang pertama adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Kedua, memajukan kesejahteraan umum. Yang ketiga, mencerdaskan kehidupan bangsa. Dan yang keempat, ikut serta melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan perdamaian dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Jadi pada poin 2 dan poin 3 ini adalah kewajiban negara, tetapi di dalamnya menjadi hak warga negara. Nah, jadi dan ini dijabarkan di dalam pasal 27 sampai dengan pasal 34. Teman belajar, ini kita tahu bahwa di dalamnya adalah hak-hak warga negara, ya, dari kewajiban negara tadi untuk mewujudkan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa. Ini adalah kewajiban negara, dan itu merupakan
yang menjadi hak kepada warga negara. Teman belajar, ini adalah hak yang kita miliki, yang harus kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Nah, otomatis karena hak dan kewajiban itu melekat, maka warga negara juga mempunyai kewajiban atas negara. Karena kita sudah dijamin kesejahteraan kita sudah dicerdaskan oleh negara, maka kita mempunyai kewajiban atas negara. Dalam teori kedaulatan tadi, negara berhak untuk mengatur regulasi, mengatur peraturan, karena negara memegang kedaulatan hukum yang tertinggi. Nah, di dalam aturan-aturan yang sudah ditetapkan oleh negara, itu yang harus kita patuhi. Apa saja yang menjadi kewajiban warga negara? Di antara juga turut serta menjaga ketertiban dan keamanan negara. Warga negara sudah diatur kewajiban-kewajibannya, di antaranya membayar pajak, di antaranya kita juga harus menuntut ilmu yang setinggi-tingginya, yang mempunyai manfaat yang kuat. Ini juga bagian dari kewajiban kita. Teman belajar, seringkali yang kita katakan hak ini merupakan hal-hal yang menyenangkan, dan seringkali kita mengidentikan kewajiban-kewajiban itu merupakan hal-hal yang berat, yang sulit untuk kita lakukan. Mari kita semuanya melakukan hak dengan senang hati, begitu juga dengan melaksanakan kewajiban kita. Mari kita laksanakan dengan penuh ikhlas apa yang menjadi kewajiban kita sebagai warga negara. Kita ambil dengan senang hati juga apa yang menjadi hak dari warga negara. Teman belajar, kita dalam mengambil hak, semuanya harus kita ambil dengan penuh riang gembira, penuh dengan rasa senang. Nah, teman belajar, ada satu hal yang ingin saya sampaikan, bahwa belajar adalah hak setiap warga negara. Karena telah sampaikan tadi bahwa mencerdaskan kehidupan bangsa adalah kewajiban dari negara, atau menjadi fungsi dari negara. Teman belajar, dalam pasal 31 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 berbunyi, setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Nah, ini adalah hak untuk teman belajar semuanya. Teman belajar, mari kita ambil hak itu dengan penuh riang gembira, penuh dengan kesenangan. Mari kita ambil hak itu dengan rasa yang begitu semangat. Teman belajar, fasilitas-fasilitas yang sudah diberikan oleh negara, tempat-tempat sekolahan, perpustakaan, dan lain sebagainya, mari kita ambil hak itu dengan riang gembira. Mari kita belajar dengan semangat, karena itu merupakan hak. Karena begitu juga dengan hak yang lainnya, kita mengambil dengan penuh riang gembira. Tetapi mengapa ketika diberikan hak untuk belajar, kita masih bermalas-malasan, kita masih tidak mau mengambilnya? Ini adalah suatu kesempatan. Ini adalah hak kita untuk menjadi orang yang cerdas. Nah, teman belajar, itu tadi materi yang bisa kita pelajari untuk hari ini. Semoga nanti kita bisa menjadi bermanfaat. Mari kita kembangkan kembali hak dan kewajiban, pemahaman-pemahaman kita tentang hak dan kewajiban warga negara dengan membuka buku, dengan membuka materi-materi dari internet. Kita manfaatkan fasilitas-fasilitas yang diberikan oleh negara. Mari kita semuanya membaca, mencari literasi terkait dengan hak dan kewajiban warga negara. Teman belajar, semoga ini bisa menambah sedikit wawasan, membuka pintu untuk kita semuanya, literasi agar semakin terbuka. Ini hanya sebagai pengantar. Teman belajar, mari kita membuka lagi literasi terkait negara, terkait hak dan kewajiban warga negara. Kita melakukan semuanya dengan riang gembira.
Walaupun kadang-kadang belajar merupakan hal yang menjadikan hal yang berat buat kita, tapi itu hak. Maka ketika kita mengambil hak, lakukan dengan penuh senang hati. Mungkin hanya itu materi yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Teman belajar, mari kita menjadi pribadi yang baik. Mari kita menjadi pribadi-pribadi yang bijaksana. Dengan hati, sikap, dan pikiran, kita menjadi pribadi yang lebih baik.